Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota 5 orang, diantaranya saya sendiri Nadia, dan rekan saya Siti Rahmah, Nurul Hafnati, Nadia Rafika, dan juga Nadatul Hikmah. Nah, di sini kami ingin membahas tentang populasi dan juga sampel. Pada bagian ini, kami membahas beberapa agenda. Yang pertama, populasi dan juga sampel. Yang kedua, teknik sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, cara menentukan ukuran sampel. Dan yang kelima, cara mengambil anggota sampel. Populasi. Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek maupun objek yang mempunyai kualitas dan juga karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi itu bukan hanya merupakan orang, namun juga merupakan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek maupun subjek, namun juga meliputi seluruh sifat yang ada pada subjek maupun objek tersebut. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, bila populasinya besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut, dikarenakan keterbatasan dana, tenaga, dan juga waktu. Maka dari itu, peneliti menggunakan sampel yang telah diambil dari populasi tersebut. Nah, setelah itu, apa yang dipelajari dari sampel tersebut, maka akan ditarik kesimpulan. Yang kesimpulan yang tersebut akan berlaku untuk populasinya. Maka dari itu, ketika diambilnya sampel dari populasi tersebut, harus benar-benar bisa mewakili sebagai sampel. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara skematis, yaitu yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Untuk probability sampling sendiri dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan terakhir ada area sampling. Dan untuk non-probability sampling sendiri dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua sampling kota, yang ketiga sampling incidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan yang terakhir ada snowball sampling. Dan selanjutnya ini akan dilanjutkan lebih jelasnya oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang probability sampling. Probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang pertama ada simple random sampling. Dikatakan sebagai simple yang sederhana. Mengapa? Karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini dilakukan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Contohnya, misalnya dalam sebuah PT mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMA, dan 900 orang lulusan SMP. Maka 3 lulusan S3 dan 4 lulusan S2 itu diambil sebagai sampel. Mengapa cuma S3 dan S2 saja yang diambil? Karena dua kelompok itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok lain. Kemudian yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini dilakukan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Kemudian yang terakhir ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Contohnya misalnya seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten.
Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman kami. Kemudian ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposif, jenuh, dan snowball. Yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis ini adalah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil, genap, ataupun kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kita ambil dari kelipatan 5. Nah, untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel itu adalah nomor 5, 10, 15, 20, sampai seterusnya nomor 100. Yang kedua, ada sampling kuota. Sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Contohnya, kita akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Nah, jumlah sampel yang ditentukan itu ada 500 orang. Jika pengumpulan data itu belum sampai dengan 500 orang tersebut, maka penelitian itu dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Kemudian yang ketiga ada sampling insidental. Sampling insidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Contohnya, siapa saja yang secara kebetulan itu bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Akan tetapi, bila pandangan orang yang kebetulan itu ditemui cocok sebagai sumber data. Kemudian yang keempat ada sampling purposif. Sampling purposif ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, kita akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka, sampel sumber datanya itu adalah orang yang ahli di bagian makanan. Nah, sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Atau istilah lain dari sampel jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi itu dijadikan sebagai sampel. Yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Contohnya, dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Akan tetapi, karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan adalah 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasinya. Slide selanjutnya yaitu contoh menentukan ukuran sampel.
Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu sendiri 1.000 orang yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 50 orang, sarjana muda 300 orang, SMK 500 orang, SMP 100 orang, SD 50 orang, atau populasi berstrata. Bila jumlah populasinya 1.000, kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya 250. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Stratanya ditentukan menurut jenjang pendidikan. Dengan demikian, masing-masing sampel di tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan populasi. Selanjutnya yang terakhir ada cara mengambil anggota sampel. Sebelumnya pada bab ini sudah dijelaskan bahwa ada dua teknik untuk pengambilan sampel. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling sendiri ialah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan sedangkan untuk probability sampling sendiri memiliki makna sebaliknya, yakni setiap anggota populasi atau setiap unsur populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Dan cara demikianlah yang sering disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak. Untuk pengambilan sampel secara random atau acak ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti misalnya dengan bilangan random, dengan bantuan komputer seperti dengan menggunakan Excel untuk memilih sampel acaknya, dan juga bisa dilakukan dengan undian. Dan bila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi sebelumnya sudah diberikan nomor yang sesuai dengan jumlah anggota populasi tersebut. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi ini mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Seperti misal, apabila salah satu subjek dari populasi tersebut memiliki peluang 1:100 untuk dirinya terpilih sebagai sampel, maka dapat diketahui bahwa subjek lainnya pun memiliki peluang demikian untuk dirinya terpilih sebagai sampel, yakni 1:100. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.